ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratul muslimin, rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu innahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza sa'idul khatibu 'alal mimbar fala tatakallamu wa may yatakallam ahadukum faqad lagha wa man lagha fala sabu kamila ansitu wasma'u wa'ati'u khatib rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u ratibu rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa anshurhum ala bi'anid din. Rabbi iftim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Al-Fakir mewasiatkan kepada diri Al-Fakir pribadi dan kepada umumnya jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah. Senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berani meninggalkan kepentingan pribadinya demi menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada detik ini, pada pagi hari yang cerah ini, sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, yang semoga rangkaian ibadah kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantar umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru kemarin 9 Zulhijjah sampai masuk 10 Zulhijjah, terbenam matahari, dan setelah salat maghrib sama-sama kita berkumandangkan takbir seraya mengumandangkan tahmid dan zikir tahlil dengan makna hakikat kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna hakikat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri ini lemah, mengakui bahwa diri ini dhaif, kecil sekali, mengakui seluruh jabatan dan harta serta keinginan duniawi itu tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka diri kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, bahwa kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, dan kita semuanya hamba yang dhaif kecil ini tidak sempurna dan kita tidak terbatas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat Muhammadiyah. Kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang diberikan, yaitu Yaumun Nahri atau Yaum Idul Adha. Hari kemuliaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat yang kedua, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya bahwasanya Yaumun Nahri,
Yaum Idul Adha ini adalah hari yang paling agung daripada hari-hari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi yaumul nahri wa yaumul qar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahar atau Idul Adha dan Yaumul Qar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahri, yaitu Idul Adha, wa Yaumul Qar, yaitu hari ketenangan mereka para jamaah haji setelah melaksanakan hari puncaknya 10 Zulhijjah. Fa ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yaumun Nahri atau Idul Adha, kaum muslimin dan muslimat mereka berbondong-bondong ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui sembelihan mereka, melalui hewan kurban mereka. Bukan mereka mendapatkan hanya dagingnya saja, tapi mereka mendapatkan ganjaran pahala dari tanduknya, dari kukunya, dari darahnya yang mereka sembelih. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran tanpa mengurangi sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amilatu 'adam min 'amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amal yang paling utama dicintai Allah Subhanahu wa taala pada Yaumun Nahri Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlabiha, dan akan datang pada hari kiamat hewan kurban itu dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan darahnya, dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'a minallahi min makanin min qabli an yaqa'a minal ardh. Dan darahnya ketika disembelih, Allah sudah memberikan pahala kepada orang yang menyembelihnya, yang berkurban, sebelum darah itu sampai kepada tanah, jatuh ke tanah. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, apabila kita mempunyai harta yang luas, mempunyai harta untuk bisa berkurban, Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai lapang harta, mempunyai banyak harta, kemudian ia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat-tempat salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini kita mengingat kembali satu keluarga yang mulia, satu keluarga yang agung, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Allah jadikan peristiwa tersebut sebagai uswah, sebagai ibrah teladan untuk umat Muhammadiyah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peristiwanya diabadikan di dalam Al-Quran hingga dikenang sepanjang masa untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa apa yang mulia itu? Yaitu peristiwa kepatuhan
ketaatan, kepasrahan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang ia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, anak yang ia sangat cintai sampai muda belia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hingga menggentarkan seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana menurutmu. Maka Nabi Ismail dengan tegas dan pasrah dan penuh ketakwaan menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau temukan aku, insyaallah, termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian dalam singkat cerita Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidzibhin adzim. Sehingga Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tebus dalam sembelihannya dengan sesembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa tersebut tidak lepas dari peran seorang pemudi yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam ketika muda belia. Peristiwa yang menggentarkan jiwa pemuda kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Sekarang kita lihat realita belakangan ini, di mana Ismail di akhir zaman ini yang patuh, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai agamanya, yang mencintai para masjid dan musholanya. Tapi kita lihat realita yang ada. Mereka lebih betah bermalam, berkeluar ketika malam sampai subuh tiba. Wal iyadu billah. Bahkan malam-malam takbiran mereka mengisi saut di kafe-kafe mereka. Dan mereka lebih betah berjam-jam di depan layar-layar HP mereka. Wahai pemuda, kaum muslimin dan muslimat, ingatkah kalian bahwa masa muda akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama bani Adam min indi rabbih yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa anfaqah, wa madza amila fima alim. Tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya pada 5 perkara tentang umurnya,
kemana ia akan habiskan. Tentang masa mudanya, kemana ia akan habiskan dan lakukan. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, kemana ia praktekkan dan amalkan. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Semoga kita semuanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Akan muncul Ismail di akhir zaman yang taat kepada agamanya, yang patuh kepada agamanya, yang takwa mencintai Islam dan agamanya. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Semoga setiap pengorbanan kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai awal dari perbaikan diri. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم اعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى الصحابة أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل اليهود والنصارى من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء وشدائد الفتن ما ظهر منا وما بطن، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.